Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Ananda dengan NIM D1B021050. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ilyapta Gultom dengan NIM D1B021038. Perkenalkan, nama saya Ani Muntama Budiarti dengan NIM D1B021044. Perkenalkan, nama saya Rima Listi dengan NIM D1B021056. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahul Badli dengan NIM D1B021062. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tri Ramadhani dengan NIM D1B021212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deddy Randi, NIM saya D1B021220. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang sosiologi perdesaan. Latar belakang lahirnya sosiologi perdesaan adalah untuk memecahkan dengan baik masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat pertanian. Dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dan nilai serta norma masyarakat pertanian berbeda-beda pada tiap daerah. Oleh sebab itu lahirlah ilmu sosiologi perdesaan. Sosiologi perdesaan dan pertanian adalah ilmu sosiologi yang khusus mendalami interaksi yang terjadi dan yang memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat pertanian. Interaksi ini berupa interaksi yang terjadi secara internal, yaitu dari dalam masyarakat, maupun interaksi dari luar atau eksternal dengan pihak luar, akibat hubungan kerja agraris atau akibat adanya suatu aturan atau kebijakan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sosiologi pertanian. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, pertumbuhan, kesempatan kerja, dan berusaha meningkatkan gizi dan ketahanan pangan rumah, serta mengetaskan kemiskinan di pedesaan. Pada masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Sukahaji, sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil panen yang didapatkan. Dan untuk memperoleh pendapatan yang memadai, yakni salah satu cara yang dapat dicapai yaitu melalui suatu organisasi yang benar-benar dapat meningkatkan hasil panen dalam petani. Kelompok tani merupakan lembaga tingkat petani bertujuan untuk membentuk serta mengorganisir para petani dalam pertanian. Dan terbentuk dari beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok ini adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan budaya lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya alam, keakraban, dan keserasian dipimpin oleh seorang pemimpin. Kasus penyempitan lahan pertanian terhadap ekonomi keluarga petani, studi kasus di Desa Klumprit, Kecamatan Pagelan, Kabupaten Malang. Penyempitan penguasaan pemilikan lahan mengakibatkan dampak tertentu. Penyempitan lahan pertanian pinggiran Jakarta mengakibatkan banyaknya kaum ibu-ibu yang menghabiskan waktu singgang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Ini dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dikuasainya keterampilan lain selain bertani. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Zulfa dan Astika menunjukkan bahwa penyempitan lahan pertanian mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Semangat gotong royong antara sesama petani semakin berkurang. Petani mulai melupakan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan proses bercocok tanam. C. Kondisi ekonomi keluarga tidak stabil. D. Terakhir, interaksi antar sesama petani jauh berkurang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian petani yang mengalami penyempitan penguasaan pemilikan lahan. Lokasi yang diambil adalah Desa Cilumprit, Kecamatan Panggelaran, Kabupaten Malang. Lokasi ini dipertimbangkan sebab letaknya jauh dari tempat industri. Sementara, penelitian sejenis lebih banyak dilakukan di daerah-daerah pinggiran kota industri, seperti Surabaya dan Jakarta. Oke, dari temuan dan analisa dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, kondisi ekonomi keluarga petani yang dijadikan subjek penelitian. Sebelum mengalami penyempitan penguasaan, pemilikan lahan tidak bisa dikategorikan sebagai petani miskin. Sebab dengan tolak ukur kemiskinan yang ditentukan oleh Otteh Sajogo dengan berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun. Kondisi petani di daerah Celumprit mengkonsumsi beras di atas batas kemiskinan yang ditentukan. Tetapi, ini tidak berarti kondisi mereka dalam keadaan berlebihan. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti membangun rumah, membiayai anak sekolah, ada kalanya mereka tidak mampu. Terutama, ini dialami oleh petani yang memiliki luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Sementara bagi petani yang memiliki luas lahan di atas 0,5 hektar, relatif berkecukupan. Kemudian yang kedua, pengalihan hak milik tanah yang selama ini terjadi bukannya disebabkan oleh petani terhimpit dalam kemiskinan, melainkan penjualan tanah dilakukan untuk memperbaiki rumah dan biaya sekolah anak mereka. Pada keluarga tertentu, penjualan lahan pertanian digunakan untuk membiayai pernikahan atau membiayai anak dan istri mereka menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kemudian yang ketiga, setelah mengalami penyempitan lahan, ada dua pola bertahan hidup yang dilakukan oleh petani pertama. Bagi petani yang berusia di atas 50 tahun, kebanyakan mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya kepada anak-anaknya. Sedangkan bagi yang berusia di bawah 50 tahun, mereka cenderung untuk melirik mata pencaharian lain di luar pertanian. Penyelesaiannya dengan cara baru-baru ini mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB Malang berhasil menciptakan inovasi pertanian berbasis robotik. Teknologi ini diharapkan menjadi solusi penyempitan lahan di masa depan. Teknologi pertanian berbasis robotik ini diciptakan oleh 3 mahasiswa Universitas Brawijaya yang diketuai oleh Dilan Linoval dan 2 anggota lainnya yang bernama Muhammad Romadhoni Prabowo serta Salwana Nabila dengan bimbingan dosen Eka Maulana. Ketiga mahasiswa ini membuat inovasi ALT bernama Strato untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Strato memperkenalkan konsep perkebunan futuristik dengan sistem terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian, baik dari segi perkembangan teknologi hingga peningkatan kualitas produk hasil pertanian. Kata Dilan, alat ini telah memiliki sistem mobilitas tanaman otomatis yang kami sebut sebagai robot distributor. Terdiri ada elevator dan robot pengantar. Pencahayaan pada Strato menggunakan LED RGB yang telah diprogram agar bisa menyesuaikan panjang gelombang cahaya dan periode pertumbuhan tanaman. Pemberian nutrisi tanaman otomatis pada Strato menggunakan mismaker menghasilkan partikel air kecil sehingga lebih mudah untuk dapat diserap oleh akar dan batang tanaman yang dibudidaya. Berharap agar inovasi dan kedua rekannya mampu membuat personal keterbatasan lahan yang berefek pada berkurangnya hasil produksi pertanian. Terima kasih.